Mhm. And I love you. Now we have this big. Video kali ini gua akan review sebuah film yang berjudul Live Ill, yang mengisahkan sepasang pengantin baru yang ketibaan durian runtuh, gengs. Di mana mereka tiba-tiba saja mendapatkan sebuah warisan berupa rumah mewah dan sebuah perusahaan besar. Merasa kalap dengan semua itu, Sophie, sang istri, pun berniat mengadopsi sebuah robot untuk membantunya dalam melakukan berbagai pekerjaan rumah. Say hi. Hello, existence. If my keepers are pleased. You want? Very much so. They're so perfect and beautiful. They really are. I know it's lame, but Termasuk mubek-mubek lahannya. Yang tentunya tanpa sepengetahuan sang suami. Waduh, dududu, nggak bahaya ta? Kayaknya bakal seru nih perjalanan si robot. Ya udah, langsung aja, nggak perlu panjang lebar, kita gaskan. Kisah dimulai dengan dua sejoli, tepatnya pengantin baru, tengah menghayal saat mereka sedang melakukan pindahan. Di mana si laki, bernama James, berkhayal kalau saja dia menjadi orang kaya, mungkin saja ia tidak harus mengangkat kursi itu sendirian. Sedangkan sang istri, bernama Sophie, dia malah kebalikannya dari James, di mana dia justru sangat bahagia dengan kehidupan sederhananya saat ini. Singkat cerita, setelah semua barang-barang sudah mereka pindahkan, Sophie yang ingin kesegaran pun menancapkan moncongnya pada James untuk merilekskan otot-ototnya yang sudah kelelahan. Namun, saat air-air jigo mulai bercampur, mereka dikejutkan dengan suara telepon, dan terkejutnya itu ditambah saat James mendapat sebuah kabar yang tidak pernah dia sangka-sangka. Ya, mereka mendapatkan kabar kalau orang tua James meninggal dunia, dan James diberikan warisan berupa rumah mewah dan perusahaan besar untuk ia kelola. James dan Sophie yang mendadak jadi OKB itu sempat bingung dan syok dengan lingkungan yang akan menjadi keseharian mereka saat ini. James yang sebelumnya nganggur pun terlihat sangat panik saat akan pergi bekerja. Sedangkan Sophie yang sudah terbiasa hidup sederhana pun tidak begitu nyaman dengan kondisi rumah yang dipenuhi orang-orang tidak dikenal. Sophie yang setiap detiknya terus dilayani oleh Aart justru membuatnya tidak nyaman dengan keadaan rumah. Selain merasa tidak enak telah mempekerjakan orang untuk melayaninya, di sana Sophie juga merasa stres karena tidak mempunyai privasi sama sekali di rumah itu. Oleh karenanya, tanpa sepengetahuan James, di sana Sophie memecat semua ART-nya dan memberikan pesangon 2 tahun gaji sebagai upah terakhirnya. Sepulang dari kantor, James yang heran dengan keadaan rumah yang sepi menanyakan pada Sophie kemana orang-orang pergi. Tanpa basa-basi, Sophie dengan tenangnya menjawab kalau ia sudah memecat semuanya. Sophie memberikan alasan kalau ia tidak membutuhkan mereka di rumah ini. Sophie ingin mereka bisa hidup bebas di luaran sana, tanpa harus sibuk melayaninya setiap hari. James yang heran pun sempat marah dengan apa yang istrinya lakukan. Namun kemarahan itu pun dapat reda setelah Sophie menawarkan gunung kembarnya untuk James eksekusi. Singkatnya, setelah semua ART di rumah itu sudah tidak ada, rupanya Sophie mulai kewalahan untuk mengurus rumah semegah itu sendirian, gengs. James yang sedang bekerja pun terus dibuat risih karena setiap detik istrinya terus meneleponinya. Sampai-sampai Sophie menelepon James hanya untuk menyuruhnya membetulkan mesin rumput yang rusak. James yang sudah tidak sanggup lagi melakukan ini semua pun berusaha untuk membujuk istrinya agar mau mendatangkan lagi seorang Art di rumah mereka. Setelah perdebatan panjang dan meminta saran sana-sini, akhirnya kedua sejoli itu sepakat mendatangkan sebuah robot untuk menjadikannya Art baru mereka. James yang awalnya ingin memilih robot wanita untuk menjadi Art, mendapat teguran dari istrinya kalau ia takut James akan jatuh cinta pada robot itu. Oleh karena itu, James mengalah, dan mereka memboyong sebuah robot laki-laki bernama Henry. Keesokan harinya, Henry sudah mulai bekerja di tempat James. Sophie yang masih kagok dengan keadaan orang baru awalnya tidak merasa nyaman sama sekali. Namun semakin hari perasaan itu semakin sirna, apalagi Henry selalu memperlakukan Sophie dengan sangat spesial. Sampai suatu hari, Sophie yang baru saja selesai mencuci buah pepayanya dikejutkan dengan keberadaan Henry yang saat itu ada di kamarnya. Sophie yang sudah mulai merasa nyaman dengan Henry,
Ia pun meminta tolong pada robot itu untuk memperbaiki sofa bututnya, yang merupakan kenang-kenangan saat ia masih kismin. Kenyamanan Sophie saat berada dengan Henry pun terlihat jelas. Sampai-sampai Sophie meminta Henry untuk mempelajari tentang bagaimana perasaan manusia sesungguhnya. Namun di sisi lain, ternyata rumah tangga Sophie dan James sedang tidak baik-baik saja. Di mana sekarang James sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai ia tidak bisa meluangkan waktunya untuk sang istri, walaupun hanya 1 hari. Di saat Sophie dan James sedang bobo, Sophie dibangunkan dengan suara gede bak gedebuk yang entah dari mana asalnya. Sophie yang penasaran pun lantas mengecek sumber suara tersebut. Di sana, ia mendapati Henry tanpa sehelai benang pun sedang meringkuk di halaman belakang. Sophie yang khawatir pun menanyakan keadaan Henry, dan Henry menjawab kalau dia baru saja mengalami sebuah mimpi layaknya seorang manusia. Saat mereka larut dalam pembicaraan malam itu, secara tiba-tiba James datang memergoki mereka. Dan tanpa bertanya apa-apa, James lantas membawa Henry masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, bapak tukang robot itu pun datang untuk memeriksa Henry. Si bapak itu mengungkapkan kalau tidak ada yang salah pada Henry. Bapak itu meminta pada Sophie dan James untuk tidak memperlakukan Henry seperti manusia biasa, karena dengan hal itu, Henry akan mempunyai perasaan layaknya manusia pada umumnya. Selepas bapak itu pergi, terjadi keributan yang hebat antara Sophie dan James. Di sana, James menyalahkan Sophie yang terlalu memperlakukan Henry layaknya seorang manusia. Merasa disudutkan dengan tuduhan dari James, sama seperti wanita normal pada umumnya, ya jelas dong, kapan sih wanita salah? Iya kan? Malam itu, James yang baru saja pulang kerja terlihat begitu kusam dan kurang bersemangat. Ia yang merasa energinya sudah mulai habis pun berniat untuk meminta asupan nutrisi pada istrinya. Namun sayang, Sophie yang masih ngambek itu pun tidak menggubris keinginan James. Di sana, Sophie malah menghampiri Henry. Ia yang sudah mulai nyaman dengan sikap robot ajaibnya itu pun meminta Henry untuk memijut badannya yang sudah pegal-pegal karena kurang goyang, nih gengs. Sophie pun terlihat mulai suka saat Henry mulai mengeksplor semua barang dan perkebunan asri miliknya. Hingga akhirnya kegiatan gotong royong itu pun terlaksana dengan baik. Lagi tanggung-tanggungnya, tiba-tiba Sophie dikagetkan dengan suara James yang memanggilnya. Ternyata kegiatan gotong royong yang Sophie inginkan itu hanyalah sebuah mimpi. Singkatnya, setelah James pergi bekerja, Sophie yang masih terbayang-bayang mimpinya semalam pun mulai melakukan aksinya kembali. Ia membuka pintu kamarnya, berharap Henry mendatanginya dengan olah vokal yang sangat merdu. Sophie pun bersolok karir untuk membeludakan apa yang sempat tertahan di dalam pekarangannya. Kedekatan Sophie dan Henry kini semakin terang-terangan. Sampai-sampai James mendatangi bapak-bapak penjual robot dan mengadukan apa yang telah Henry lakukan dengan istrinya. Di sana, si penjual robot memberitahukan kalau apa yang robot kerjakan itu adalah apa yang majikannya inginkan. Jadi, kalau Henry berperilaku seperti itu pada Sophie, itu artinya Sophie tidak mendapatkan hal itu dari James. James pun memperingatkan Henry untuk tidak berinteraksi lagi dengan istrinya. Namun, Henry yang sedih dengan sengaja memberitahu Sophie tentang peringatan yang telah diberikan suaminya itu. Dan hal tersebut sontak menyebabkan James dan Sophie berdebat sekali lagi. Every marriage does, so what? Happy? I felt like I was losing you. And then Henry showed up and he was whatever I... It felt very real. I felt like anybody could have been. I could have easily done as much. I'm so sorry. I'm sorry to interrupt, but I have several urgent calls from a Henry. Where the fuck is he? I can't find him anywhere. What? Henry? Where? Julian is a liar. That's not possible. Henry. And yes, we're gonna get rid of you. Akibatnya, Sophie yang tidak terima dengan perlakuan James itu pun memutuskan untuk pergi dari rumah.
Di hari berikutnya, ketika James meminta Henry untuk membawakan pisau cukurnya, Henry pun datang tanpa menggunakan armor di badannya. Bukannya mencukur jenggot si James, di sana si Henry malah menyeruduk moncong si James dan membuat James mempertanyakan jati dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Sophie diam-diam pulang hanya untuk menemui Henry. Di saat mereka sedang melakukan ritual, secara tiba-tiba Henry menyeruduk moncong Sophie dan berkata kalau dia ingin memberikan asupan nutrisi untuk Sophie. Namun, bukannya senang, di sana Sophie malah kaget dan langsung menyuruh Henry untuk pergi ke tempatnya untuk beristirahat. Saat James pulang, Sophie memberitahu suaminya itu tentang apa yang telah terjadi dengannya dan juga Henry. Hal itu sontak menyebabkan James marah dan kemudian melabrak Henry dan langsung memecahkannya menjadi robot yang sangat terpisah. Di hari itu, Sophie dan James berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga mereka dengan melakukan perjalanan. I'm so sorry. We named him Henry, and one day we'll have to tell him that story. Yeah.